Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya berada di tengah-tengah teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, teteh, dan adik-adik semuanya ya. Alhamdulillah, kemarin sampai mana ya? Oh iya, mungkin ada yang ingat dari teman-teman semuanya kita, kemarin itu membahas tentang goal setting. Wah, kerennya goal setting itu apa? Ya, goal setting pada intinya goal itu ya definisinya adalah tujuan kita ya. Setting itu bagaimana kita bisa men-setting atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kita bisa menyusun atau merencanakan atau suatu manajemen strategi untuk bagaimana kita melakukan suatu taktik ya. Taktik itu adalah turunan dari strategi tersebut untuk bagaimana kita bisa melaksanakan secara step by step untuk mendapatkan suatu goal ya. Jadi goal itu merupakan tentunya adalah suatu tujuan gitu ya. Nah, tujuan itu bisa timbul dari mana ya, tentunya beragam atau ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya suatu tujuan gitu ya. Ya Anda mungkin sebagai bapak atau ibu atau, ayah dari anak-anak atau teman-teman semuanya sebagai siswa atau mahasiswa, tentunya di dalam bagaimana kita melaksanakan keseharian kita, tentunya kita berfokus kepada tujuan. Kenapa? Kalau memang hidup kita tidak ada tujuan, ibaratnya sebagai atau mungkin kita bisa melihat orang itu paling tidak ya kelihatannya seperti bingung ya atau hang atau yang dinamakan tidak berkutik ya atau kita kenal dengan inersia ya, ini tidak boleh ya. Jadi bagaimana kita harus terus bisa mengembangkan karena memang potensi manusia itu adalah dinamis dan harus terus berkembang ya teman-teman semuanya. Itu adalah terkait dengan goal setting ya teman-teman. Goal setting itu sangat menarik sekali karena memang itu merupakan suatu pokok dari pembahasan kita pada periode berikutnya ya. Ini adalah suatu hal yang penting untuk bagaimana juga kita dari goal ini kan bisa kita, kembangkan menjadi suatu, prinsip-prinsip yang perlu kita kembangkan dalam bagaimana kita mempertahankan performance kita ya. Tentunya ketika kita tahu goal kita, kita tentunya akan bisa mengukur continuous improvement, jadi perbaikan, atau proses of ongoing improvement ya. Proses of ongoing improvement. Mana mungkin kita, melakukan proses of ongoing improvement ketika kita tidak berpatokan kepada goal ya, ibaratnya, ini suatu bidikan kita ya. Nah ini panah, bidikan kita ini harus jelas ya dan tidak ambigu. Jadi goal itu adalah harus jelas. Ya, bagaimana goal itu harus jelas? Karena memang kita harus tahu kendala atau harus tahu apa yang akan kita bidik. Dalam hal ini perlu kita mengetahui dari mana kita harus memulainya gitu ya. Karena setiap tujuan-tujuan itu bisa berkembang dan searah dengan perkembangan waktu yang terus berubah atau what to change, itu kita harus tahu permasalahan utamanya seperti apa. Apa yang harus kita tuju dari kita harus memburu ini. Ketika seseorang kenapa ya tadi malam ya timnas kita menang 2-0 kan ya. Nah, kenapa mereka itu mau nendang-nendang bola? Kan ada tujuan, karena tujuannya itu adalah menggolkan ke gawang Arab Saudi misalkan gitu ya, jadi jelas. Dan ketika kita menang, tentunya ada peluang untuk bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia gitu ya teman-teman. Nah ini ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus jelas ketika tujuannya itu jelas, maka kita akan kalau bermain itu akan habis-habisan. Ketika tujuannya tidak jelas, ini teh bener nggak ya saya mau ke sini? Wah, jangan-jangan, ah, ya saya juga kurang yakin. Jadi mainnya itu tidak lepas ya. Ya kemarin Erick Thohir juga bilang, wah ini luar biasa sekali semangat dari anak-anak ya kemarin itu bermain karena memang tadi alasan utamanya adalah kenapa mereka mau menendang bola, kan kita di rumah juga bisa ya menendang bola. Tapi kan berbeda ketika menendang bola di rumah dengan ketika kita melihat tendangan bola yang ada di Senayan gitu ya, di Gelora Bung Karno. Nah ini juga sama, bahwa tujuan itu atau goal itu adalah harus clear ya teman-teman ya. Harus clear dan ketika itu memang tim itu harus homogen. Harus homogen itu bekerja sama dengan satu sama lain. Dan mereka mempunyai skill-skill yang memang punya karakteristik yang sama gitu ya, untuk bagaimana mereka
ingin bekerja sama melakukan subordinasi untuk melakukan umpan-umpan pendek, umpan panjang ya. Ada yang tentunya berposisi sebagai penyerang, ada yang di tengah dan ada yang di belakang. Jangan semuanya mau di depan gitu karena memang pengen berlomba-lomba untuk mendapatkan gol sebanyak-banyaknya, ingin semuanya menjadi top skor. Itu kan tidak bisa karena memang ada assignment ya di dalam ini. Gol itu adalah assignment untuk bagaimana kita bisa melakukan penugasan-penugasan untuk masing-masing bisa mendapatkan goal atau tujuan gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika kita tidak tahu poin yang akan kita dapatkan di dalam mendapatkan goal ini, tentunya kita akan ya kurang semangat dan ngapain sih gitu ya. Kalau maunya gua mah mending di rumah aja, capek lah nendang bola, ada seperti itu. Karena memang moment of goal-nya belum diketahui ya, karena kejelasan dari goal-nya itu tidak diketahui. Dan memang ketika kita sudah mengetahui goal, tentunya kita akan tahu manajemen resiko. Oh, itu apalagi sih manajemen resiko, itu berarti apa sih? Nah, ini teman-teman tenang aja ya. Manajemen resiko itu adalah ketika setelah kita tahu goal kita, setelah kita tahu kejelasan dari goal kita, kita akan bisa memitigasi resiko ya. Nah, itu bagaimana kita bisa memitigasi gitu. Ada yang mitigasi gempa, itu berarti bagaimana supaya ketika kita ketika ada gempa bisa meminimalisir korban berjatuhan. Ini juga sama ketika kita bisa memitigasi resiko. Misalkan contoh ketika kita ingin goalnya udah jelas, ingin ingin masuk ke Piala Dunia, jadi mitigasi resikonya bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri supaya minimal poinnya misalkan urutan nomor 3 atau nomor 4 dalam klasemen. Nah, ini juga berawal dari ini. Kalau mitigasi resiko atau manajemen resiko itu berawal dari ketika kita tahu goalnya. Jadi kita akan tahu apa yang bisa menghambat terhadap tercapainya suatu goal. Ya misalkan contoh ya, saya dalam dagang ya gitu teman-teman ya. Oke, dalam dagang saya buka kafe. Ya, kafe itu misalkan mitigasi resikonya Pak, saya itu punya tujuan target yang jelas bahwa ketika saya membuka kafe, maka penghasilan saya sebulan adalah 5 juta misalkan ya. Nah, tetapi sekarang ini kan musim hujan ya. Wah, ini musim hujan ini. Nah, kita juga harus tahu berapa probabilitas terkait dengan kunjungan dari pengunjung ya. Jadi dalam hal ini adalah teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam hal ini ketika kita mengetahui terkait dengan ya tadi berapa pengunjungnya ketika hujan, oh ternyata ya kalau kita ukur ya bisa. Kalau misalkan ada 3 skala ya, pertama rendah, sedang, dan tinggi gitu kan. Nah, ini kalau musim hujan ya rata-rata lah. Kalau ini kan sekarang Desember ya, atau yang menjelang Desember ini ya tentunya tidak semuanya teman-teman semuanya hari itu hujan terus ya. Jadi ya kita pilih 2. Terus juga apakah signifikan dengan penghambatan atau berpengaruhkah terhadap pencapaian dari tujuan. Nah, itu teman-teman semuanya tentunya bisa kita tabelkan, nah ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah, ini saya akan menyimpulkan dari 2 pertemuan sebelumnya dan pertemuan sekarang. Yang sebelumnya adalah kita berawal dari bagaimana kita membangun suatu goal, yang kedua adalah tadi saya jelaskan bagaimana goal itu dibuat, dan yang ketiga adalah suatu sistem tersebut harus mempunyai suatu tujuan yang sama. Dan untuk itu dalam hal ini mereka akan melakukan subordinasi dan koordinasi yang kuat untuk mendapatkan goal yang jelas tersebut untuk melaksanakan proses of ongoing improvement. Demikian barangkali teman-teman semuanya, terima kasih telah setia mengikuti, dan jangan lupa ya follow dan subscribe channel kami ya. Amazing teman-teman, Agile Mentor. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.